kegiatan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Dan kita juga boleh diberkati oleh firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, keluarga dan rumah tangga Kristen di zaman modern sekarang ini sedang berada dalam ujian yang berat. Coba hitung sendiri, berapa banyak waktu yang kita gunakan sehari-hari untuk bekerja, untuk menonton TV, untuk bermain HP. Di dalamnya kita utak-atik FB, chat, WA, dan lain sebagainya, dibanding waktu untuk beribadah bersama keluarga inti kita, atau dibanding dengan waktu yang kita gunakan untuk berdoa, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kalau sudah begitu, buah kebaikan macam apakah yang dapat kita berikan bagi sesama atau bagi masyarakat, bahkan bagi keluarga inti kita atau bagi kehidupan rumah tangga kita? Berakar dan bertumbuh di dalam Kristus adalah sangat penting atau sangat perlu kita lakukan dalam rangka memberi buah kebaikan, memberi buah cinta kasih, memberi buah kekudusan, dan seterusnya bagi kehidupan bersama dan juga bagi kehidupan bermasyarakat. Itulah amanat yang Paulus sampaikan bagi kita lewat firman Tuhan pada kesempatan kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah kudusan ini. Dan lebih khusus lagi bagi jemaat asuhannya di Kolose, di mana Rasul Paulus dengan begitu tegas mengatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 6 hingga 7, dia bilang begini: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikanlah dengan seksama, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih, ada 4 kali kata hendaklah Paulus ulang dalam ayat yang singkat itu. Bagian kata hendaklah tidak, tentunya Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak terputus sampai di situ, tetapi dilanjutkan dengan hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi, dilanjutkan dengan bagian kalimat hidupmu tetap di dalam Dia. Tentu kalimat ini adalah ikutan dari kalimat sebelumnya yang berbunyi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saya sederhanakan dua kalimat ini dalam satu kesatuan, bunyinya bilang begini, Bapak Ibu saudara-saudariku.
Yang Paulus maksudkan dengan itu sama dengan yang Yesus katakan dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 4, ayat 5 dan juga ayat yang ke-7. Bilang begini, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Saudara-saudariku, kalau mau hidup pribadi kita dan keluarga kita berbuahkan kebaikan bagi masyarakat dan juga bagi sesama, syarat ini harus dapat kita perhatikan. Biarlah Kristus tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Kristus. Menerima Kristus bukan sekedar mempersilahkan Kristus tinggal di dalam diri kita. Kita mesti berjuang. Kita mesti bekerja keras agar Kristus juga tinggal di dalam diri kita dan kita juga tinggal di dalam Dia. Jadi ini tentu tidak gampang ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh kerelaan hati, dan juga butuh kerendahan hati. Kita mesti memiliki ini semua. Sehingga ketika kita mempersilahkan Kristus untuk tinggal dalam diri kita atau untuk tinggal dalam hidup kita, maka kita juga berusaha agar tinggal di dalam Kristus. Banyak orang seringkali gagal dalam hal ini. Intinya mengaku Kristen, mengaku bahasa percaya kepada Kristus, tetapi hidupnya di luar Kristus. Banyak orang Kristen yang kehidupan pribadi dan keluarganya mengalami masalah. Mereka bahkan tidak berbuahkan kebaikan bagi masyarakat. Mereka bahkan tidak berbuahkan kebaikan bagi sesamanya karena masalah ini. Kristus tidak tinggal di dalam mereka, atau Kristus tinggal di dalam mereka tetapi mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Ini menjadi soal. Mereka menyebut diri Kristen, menikah di gereja, anak-anak dibaptis dalam gereja, tetapi mereka tidak menghasilkan buah kebaikan. Mereka tidak menghasilkan buah kebenaran. Banyak orang begitu. Nikah di gereja, anak-anak dibaptis di gereja, di mana-mana mengaku Kristen, tetapi tidak pernah menghasilkan buah kebaikan dan kebenaran. Perilakunya bertolak belakang. Mengaku Kristen, tapi perilakunya bahaya. Perilakunya lebih banyak menyesatkan banyak orang, tidak menjadi kesaksian yang indah bagi sesama. Kalau mau hidup pribadi dan keluarga kita berbuah kebaikan bagi sesama, perhatikanlah syarat yang Rasul Paulus rumuskan dengan kata hendaklah. Syarat itu adalah tinggal di dalam Kristus. Saya tetap menekankan tinggal di dalam Kristus sebagaimana Kristus tinggal di dalam kamu. Ini mesti diingat oleh kita semua, khususnya oleh kedua mempelai yang hari ini akan diteguhkan dan diberkati nikahnya. Ini sangat penting untuk dilakukan dalam kehidupan sebagai suami istri, bahkan dalam kehidupan berumah tangga. Karena banyak pasangan suami istri yang gagal di dalam membina kehidupan rumah tangganya, yang gagal di dalam membina hubungan suami istri. Karena apa? Karena mereka tidak tinggal di dalam Kristus, atau mereka mengundang Kristus tinggal di dalam mereka, tetapi mereka sendiri tidak peduli dengan apa titah dan kehendak Tuhan. Suami bikin suami punya,
istri punya. Ujung-ujungnya anak-anak jadi korban. Itu kebanyakan begitu. Kalau kita melihat keadaan di sekeliling kita, banyak pasangan suami istri yang notabene adalah orang Kristen, orang percaya. Hidup mereka berantakan, kacau balau waktu hidup rumah tangga mereka. Di luar kelihatan baik-baik saja, tapi sampai dalam rumah, ketika mereka berkumpul di rumah-rumah itu seperti neraka. Mereka menciptakan kebun binatang di dalam rumah. Ketika masa pacaran, panggil istri sayang, cinta. Begitu pula sebaliknya. Tetapi ketika masuk dalam kehidupan berumah tangga, 1-2 tahun, 3-4 tahun, 5-6 tahun, menuju 7-8 tahun ke atas, suami punya nama beda. Nama binatang. Istri punya nama juga beda. Anak-anak pun nama ketika dibaptis namanya bagus-bagus, diganti dengan nama binatang. Suami istri sudah tidak lagi saling mengasihi dengan tulus. Mereka sudah tidak lagi memberikan contoh atau teladan hidup yang baik bagi sesama, bahkan bagi anak-anak dalam rumah tangga. Anak-anak dibiarkan meniru keteladanan hidup yang tidak baik, yang tidak benar, yang menyesatkan mereka, yang pada akhirnya membuat mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berperilaku buruk. Dari tutur katanya, dari cara hidupnya, dari cara berperilakunya. Karena apa? Karena orang tua sudah tidak lagi hidup di dalam Kristus. Mereka sudah meninggalkan Kristus. Apalagi kalau tiap hari itu bapak tukang pemalas gereja. Selama ini saya lihat kita punya anak laki-laki rajin gereja. Semoga bukan rajin gereja karena mau nikah. Dan setelah nikah hilang dari peredaran. Tiap hari Minggu hanya tua yang muncul di gereja. Tanya bapak ada di mana? Bapak ada sibuk ibu. Biasanya begitu. Sudah tidak lagi mencerminkan kekudusan Kristus dalam hidupnya. Sudah tidak lagi hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya suami lari ke judi, minum mabuk dan seterusnya, bahkan perselingkuhan dianggap itu hal yang biasa. Istri karena sabar, sudah bisa lagi. Istri juga lakukan hal yang sama, berselingkuh. Istri bilang, kok suami bisa, kenapa beta sudah bisa? Begitu. Istri juga bikin. Bahkan istri tidak segan-segan pakai umpan. Dan suami biarkan saja seperti itu. Itu hal yang biasa, itu modern. Katanya begitu. Banyak kok. Saya kalau di Sulawesi ini kurang, masih berpegang teguh pada adat. Tetapi saya kalau ke Kupang itu saya sering melihat ibu-ibu suka pakai umpan. Paling pusatnya di luar tidak menjadi soal. Umpan dari atas sampai bawah, sampai pohon pahanya juga di luar. Kalau putih sih masih ya, tetapi ketika pakai umpan terus kan kita umpan kejahatan. Karena perkosaan, pelecehan seksual datang bukan karena rencana, tapi karena lihat dan hati sontahan dan ini kan umpan, begitu. Jadi hal yang biasa, yang dianggap najis, dianggap hal yang biasa-biasa saja. Nah kalau mama suka pakai umpan, anak-anak juga pakai umpan. Sampai-sampai masuk gereja juga pakai umpan. Mereka sudah tidak bisa menyaksikan buah-buah kebaikan dan kebenaran. Mereka sudah tidak lagi peduli dengan apa kehendak Tuhan dalam hidup mereka sebagai keluarga Kristen. Begitu. Banyak kok ibu-ibu di kota besar masuk gereja pakai umpan. Nah kalau pendetanya perempuan sih tidak apa-apa, kita anggap biasa. Tapi kalau pendeta laki-laki dia manusia kan, dia normal. Jadi mimbar dia bisa terganggu. Atau karena mana? Karena itu kita sebagai keluarga Kristen, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu tentu hari ini kedua anak kekasih kita akan diteguhkan dan diberkati nikahnya. Berusahalah untuk terus hidup di dalam Kristus dan undanglah Kristus untuk hidup di dalam dirimu.
bahkan di dalam kehidupan rumah tangga.